Darren menatap Jarana dengan lembut. Ia genggam tangan istrinya itu sambil menciuminya. Terima kasih banyak sayang. Sungguh, Mas benar-benar padamu. Begitu banyak cinta dan pengorbanan yang kamu lakukan untuk Mas. Entah bagaimana caranya Mas bisa membalas semua itu. Darren berkata dengan sendu. Ia tatap mata Jarana penuh cinta. Mas jangan bilang seperti itu. Zara kan istri, Mas. Zara hanya berusaha menjalankan kewajiban Jarana dengan baik. Zara hanya berharap pernikahan kita selalu langgeng, sekuat apapun badai yang datang. Jarana berkata, seraya tersenyum manis, membuat hati Darren yang semula diliputi kerisauan karena sikap Hani mendadak menghangat dan sejuk dengan sikap lembut Jarana. Hari ini, Hani sudah bersiap untuk pergi bekerja. Tubuhnya yang langsing sudah kembali seperti semula. Dengan mengenakan rok di atas lutut, kaos dengan lengan pendek ketat, ia menenteng tas tangan berwarna merah miliknya. Sepatu berhak tinggi yang digunakannya membuat ketukan yang berirama saat menyentuh lantai. Jarana yang sedang menemani Kalista menoleh ke arah Hani. Ia berusaha bersikap ramah dengan menyunggingkan senyuman, meski tak ada balasan senyum yang terbit dari bibir Hani. Aku pergi dulu. Tolong jaga anakku dengan baik. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Hani berkata dengan lantang, bahkan serupa majikan yang berbicara dengan pembantunya. Padahal, Jarana hanya ingin membantu untuk menjaga anak suaminya, bukan pengasuh ataupun baby sister. Jarana tak menjawab. Hatinya terlanjur terluka dengan perkataan Hani. Ia hanya menunduk, menyembunyikan rasa sedih di hatinya. Sayang, Mama kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Hani pun mendaratkan sebuah ciuman di pipi Kalista. Dah, lanjutnya sambil membuka pintu depan dan berlalu keluar rumah. Beberapa menit kemudian, suara deru mobilnya terdengar meninggalkan halaman rumah. Jarana menghela nafas pelan. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, seolah ada ponggahan batu besar yang menindihnya. Namun, ketika ia menatap mata bening Kalista, perlahan rasa sesak itu terurai sedikit. Zarana memang bukan ibu kandung bayi itu, tapi jiwa keibuannya bangkit setiap kali melihat Kalista. Sabar ya Mbak. Zarana menoleh. Ternyata Mbok Darmi sudah berdiri di ambang ruangan depan. Entah dari kapan dia berada di sana. Hanya saja dari tatapannya, Jarana tahu kalau Mbok Darmi mendengar apa yang Hani katakan. Jarana tersenyum. Nggak apa-apa Mbok, dia kan memang seperti itu. Sudah bukan hal baru lagi. Mbok Darmi mendekat, lalu ia duduk di dekat Jarana. Tangannya meraba tangan mungil Kalista yang bergerak-gerak. Kasihan kamu nak, masih kecil tapi sudah kekurangan kasih sayang seorang ibu. Beruntung ada Mbak Zara sebagai penggantinya. Kasih sayangnya bahkan melebihi kasih sayang ibu kandungnya sendiri. Mbok Darmi berbicara pada bayi yang hanya mampu melihat dan mendengar itu. Belum mengerti apa yang dimaksud. Mungkin inilah alasannya kenapa Allah belum menghadirkan bayi di rahimku, Mbok, agar Zara bisa menjadi ibu bagi bayi cantik ini. Zara memang tidak mengandungnya, tapi sejak dia lahir, Zaralah yang merawatnya setiap hari. Rasanya tidak pantas, Zara mengeluh. Di saat keinginan Zara untuk mempunyai seorang anak, Allah hadirkan Kalista dalam kehidupan Zara. Meski harus lewat rahim wanita lain,
yang merupakan madu Jara. Jarana berbicara dengan tulus. Matanya menatap penuh kasih sayang pada Kalista yang mulai merengek pelan. Aduh, anak cantik ngantuk ya. Kita minum susu dulu yuk. Habis itu bobo. Jarana berbicara dengan cadel khas anak kecil. Biar mbok yang buatin susunya, mbak, tutur mbok Darmi seraya bangkit dari duduknya. Ia berlalu ke dapur untuk membuat sebotol susu formula untuk Kalista. Ini susunya, mbak. Mbok Darmi menyerahkan botol susu yang ukurannya tidak terlalu besar. Jarana langsung menerimanya dan memberikannya pada Kalista. Kalista yang awalnya sedang merengek langsung terdiam saat diberi susu, menandakan bahwa bayi berusia 2 bulan itu memang lapar. Mata bulat Kalista terpejam berbarengan dengan botol susunya yang mulai kosong. Jarana tak langsung memindahkan Kalista. Ia menepuk-nepuk dulu tubuh Kalista pelan agar tidurnya semakin lelap. Setelah dipastikan benar-benar terlelap, barulah Jarana membawa Kalista ke kamar dan memindahkannya ke atas ranjang. Tak lupa Jarana menyimpan beberapa buah bantal di setiap pinggir tubuh Kalista. Saat Kalista terlelap seperti sekarang ini, itulah waktunya Jarana untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Jarana pun segera berlalu keluar kamar, mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakannya. Setelah 1 jam berlalu, Kalista masih saja terlelap. Jarana teringat bahwa ia harus menyelesaikan beberapa gambar desain baju untuk butik Sarah. Jarana pun segera mengambil beberapa lembar kertas dan sebuah pensil dari laci. Duduk di meja rias. Tangannya mulai menggambar rancangan desain baju muslimah terbaru. Sementara di kantor Bian, kedatangan Hani disambut antusias oleh teman-temannya sesama model. Hani begitu bersemangat menjalani hari pertamanya bekerja setelah beberapa bulan terkungkung di dalam rumah tanpa bisa melakukan aktivitas apapun. Hani kini bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya, merasa bebas tanpa batas. Ini sih gak kayak habis melahirkan. Bodinya masih padat dan langsing, goda salah satu rekannya. Iya bener, gak ada kendornya sama sekali, malah makin padat, timpal yang lain. Makin bening pula, sahut yang lain diikuti gelak tawa yang lainnya. Di antara model yang lain, memang Hanila yang paling bersinar karirnya. Tak jarang Hani mendapatkan job dengan bayaran yang tinggi. Bahkan seringkali mendapat proyek keluar kota dan sempat keluar pulau. Kalian bisa saja, body ini nomor 1 untuk model kayak kita-kita. Jadi harus dirawat sebaik mungkin. Aset gitu loh. Hani mengelingkan sebelah matanya. Bisa aja loh, sahut temannya yang lain. Han, dipanggil bos Bian loh, disuruh ke ruangannya. Tita seorang karyawan kantor yang baru saja keluar dari ruangan Bian dengan membawa map di tangannya. Oke, gue tinggal sebentar ya. Pamit Hani pada teman-temannya. Hani pun mulai berjalan melenggak-lenggok menuju ruangan Bian. Sampai di depan ruangan yang pintunya tertutup rapat itu, Hani mengetuk pintu, lalu masuk setelah mendengar seruan dari dalam ruangan. Suara hak sepatu yang beradu dengan lantai membuat Bian yang awalnya fokus membaca laporan seketika mengangkat wajah. Ia menatap tubuh jenjang Hani yang menggoda, bahkan dadanya yang terbungsung kaos ketat. Begitu nampak menggiurkan di mata lelaki yang menjadi rekan kerjanya selama beberapa tahun ini. Perlahan Bian bangun dari duduknya. Ia mengayunkan kakinya menuju Hani
yang sudah berdiri di samping meja kerjanya. "Lo panggil gue?" tanya Hani. Bian tersenyum menyeringai. Ia lalu melangkah semakin dekat ke arah Hani. Bahkan kini jarak di antara mereka hanya beberapa inci. Hani tak mundur. Ia justru membuka sedikit bibirnya yang sensual, seolah sengaja menggoda. "Makin cantik aja loh," puji Bian pada Hani. Hani tersipu. Ia tahu apa yang Bian inginkan darinya. Wajah Bian pun semakin mendekat ke arah Hani. Hani langsung memejamkan matanya saat bibir Bian mendarat sempurna di bibirnya. Untuk beberapa saat, Hani dan Bian terbuai dalam lumpur dosa yang memikat. Setelah cukup lama, keduanya saling bertautan. Bian pun melepaskan bibirnya dari bibir Hani sembari menggigitnya kecil. Jam 8 malam di Hotel Kenanga. Bian berucap seraya mengelintipkan sebelah matanya. Di kantor, entah mengapa pikirannya tidak fokus. Ia teringat terus pada Kalista dan juga Jarana. Sesekali Darren juga teringat Hani yang hari ini kembali bekerja lagi. Ya Allah, hari ini aku benar-benar gelisah. Apa Kalista baik-baik saja? Batinnya berkecamuk. Daripada dilanda gelisah terus-menerus, Darren pun menghentikan aktivitas bekerjanya sejenak. Ia berdiri lalu berjalan menuju jendela kaca, menatap langit biru di atas sana. Awan-awan putih nampak mengelilingi, meski sesekali mereka berjarak semakin jauh. Darren meronggong saku celananya. Ia ambil ponselnya, lalu menekan panggilan video pada Jarana. Tak perlu menunggu lama. Wajah teduh Jarana langsung terpampang di layar berukuran kecil itu. Senyumnya cerah, secerah langit di atas sana, menenteramkan dan menyejukkan bagi yang memandang. "Assalamualaikum Mas," sapa Jarana antusias. "Waalaikumsalam sayang," jawab Darren. "Tumben telepon di jam kerja, kenapa?" tanya Jarana penasaran. "Gak apa-apa, lagi kangen aja sama bidadari kecil kesayangan Mas," jawab Darren menggoda. Jarana tersipu. Pipinya nampak merona melihat jelas di layar jernih milik Darren. "Makin cantik deh kalau lagi malu-malu gini," Darren makin merayu. "Gombal tahu nggak?" Jarana tersenyum simpul. "Baby Jara lagi apa sayang?" Darren mengalingkan topik pencelaan. "Lagi bobok Mas, tuh." Jarana langsung mengarahkan kamera ponsel pada Kalista yang sedang tidur terlelap. Melihat tidur Kalista yang lelap dan nyaman, Darren tahu pasti bahwa Jarana merawat dia dengan sangat baik. Selimut yang menutupi tubuhnya menggambarkan bahwa Jarana begitu menjaganya sepenuh hati. "Maaf ya, jadilah ngerepotin kamu. Kamu pasti kecapean ya?" ucap Darren tak enak. "Repot itu pasti, namanya juga ngurus bayi. Tapi aku suka. Bukannya sudah lama Jarana menginginkan seorang bayi, dan kini Allah sudah mengabulkannya. Jadi tak pantas rasanya Jara mengeluh untuk karunia sebesar ini." Jarana menjawab dengan bijak. Hati Darren kembali menghangat mendengarnya. Kerisauan yang tadi sempat dirasakannya kini perlahan memudar dan menghilang. "Meski itu bukan anakmu?" Darren kembali bertanya. Terdengar senyum kecil yang keluar dari mulut Jarana di ujung sana. "Ini kan anak emas, yang berarti anak Jara juga." Kali ini kerisauan hati Darren benar-benar terhempas sejauh-jauhnya. Berganti syukur dan berjuta terima kasih karena telah dikaruniai seorang istri
yang benar-benar berhati tulus seluas samudra. Merasa terganggu dengan percakapan Jarana dan Daren, Kalista pun mulai meranggak pelan hingga kemudian tangisnya pecah. "Mas, Kalista nangis. Zara gendong dulu ya," ujar Jarana seraya mendekat ke arah Kalista. "Oke, sayang, nanti sore Mas usahakan pulang cepat," saut Daren. Sudah tak ada lagi jawaban dari Jarana karena ia sibuk menimang Kalista, mencoba mendiamkannya. Daren pun akhirnya mengakhiri panggilan videonya. Bibirnya kini melengkungkan senyuman. Hatinya benar-benar lega setelah melihat kedua wajah bidadarinya. Namun tiba-tiba Daren kembali teringat pada Hani. Dia ambil kembali ponselnya, lalu mengetik pesan untuk Hani. "Bagaimana hari pertama kerja? Jangan kecapean. Ingat kondisimu yang habis melahirkan. Jangan pulang terlalu sore juga. Ingat, sekarang kamu seorang ibu yang punya kewajiban pada anaknya." Setelah mengirimkan pesan, Daren meletakkan gawenya dengan sembarangan di atas meja. Ia kemudian kembali duduk untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat terhenti. Puluhan berkas yang menumpuk sudah melambai-lambai, minta untuk segera dikerjakan. Tak terasa matahari kini sudah mulai meredup, namun cuaca di luar sana masih terang benderang karena mataharinya belum tenggelam. Daren melirik jam dinding, sudah menunjukkan hampir ke angka 4. Ia teringat janjinya pada Jarana untuk pulang lebih cepat. Jadilah ia segera membereskan laporan dan beberapa berkas yang berserakan di atas meja, mematikan komputer, lalu bangkit dari kursinya. Ia sambar tas hitam yang selalu dibawanya bekerja setiap hari, mengayunkan kaki keluar ruangan, melewati ruangan di mana semua karyawan masih duduk terpaku di meja kerjanya masing-masing. "Gue pulang duluan bro," ujar Daren saat melewati meja kerja Ipan. "Sip, hati-hati," Ipan menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari layar komputer. Ia sedang diburu waktu agar bisa segera menyelesaikan dan segera pulang ke rumah. Sedangkan di rumah, Jarana sedang sibuk memasak untuk Daren yang katanya akan pulang cepat. Jarana sengaja memasak masakan kesukaan Daren, opor ayam kampung, spesial lengkap dengan sambal dan lalapannya. Tak ketinggalan, Jarana juga menggoreng tempe dan tahu sebagai pelengkap. Selama Zara berkutat dengan masakan, Kalista diasuh sementara oleh Mbok Darmi. Pasangan majikan dan asisten rumah tangga itu kompak, saling membantu satu sama lain. Saat Daren sampai di rumah, semua masakan sudah terhidang lengkap di atas meja. Kalista pun sudah cantik dan wangi karena telah dimandikannya. Jadilah Jarana bisa menyambut kedatangan Daren seperti biasa di ambang pintu depan. "Assalamualaikum sayang," sapa Daren pada Jarana dan Kalista yang ada di pangkuan Jarana. "Waalaikumsalam mas." Jarana mengulurkan tangannya lalu mencium punggung tangan Daren. Daren tersenyum lalu mengecup kening Jarana. "Anak cantik udah mandi ya? Cantik banget sih, wangi lagi." Daren mencium sekilas pipi bayi yang merona beraroma bedak bayi tersebut. "Mandi dulu," protes Jarana. Daren terkekeh. "Siap." Ia pun langsung masuk ke dalam kamar dan berlalu ke kamar mandi. Setelah siap dengan pakaian santainya, barulah Daren keluar lagi menghampiri Jarana dan Kalista di ruang TV. "Mau dibuatkan teh atau kopi mas?" tawar Jarana. "Atau mau langsung makan?" "Teh aja ya, makannya nanti aja setelah maghrib,"
jawab Daren seraya mengambil Kalista dari pangkuan Jarana. Jarana mengangguk dan segera berlalu ke dapur untuk membuat secangkir teh panas. Setelahnya, ia kembali lagi menghampiri Daren. Mereka berdua pun berbincang-bincang, hangat sambil sesekali menggoda Kalista, yang seolah ikut bermain bersama Daren dan Jarana. Sementara di kantor, Hani, yang jaraknya sekitar 5 km dari rumah Daren. Hani tengah menikmati hari pertamanya bekerja. Hani dan teman-teman model lainnya akan pergi ke kafe sore ini untuk merayakan kembalinya Hani. Mereka pun pergi mengendarai mobil masing-masing. Suasana kafe begitu riuh dengan gelak tawa yang keluar dari mulut wanita berjumlah 5 orang tersebut. Sesekali Hani menengguk minuman mahalnya dalam gelas stoki. Ya, saat-saat seperti ini Hani dan teman-temannya memang terbiasa minum minuman beralkohol, meski tak sampai mabuk, hanya sekedar untuk merayakan saja. Jika sudah berkumpul seperti ini, mereka biasanya lupa waktu, saking asiknya bercerita. Hingga Hani melirik jam kecil di pergelangan tangannya. Sudah menunjukkan ke angka 7:30 malam. Hani teringat pada janjinya pada Bian. "Gue cabut duluan ya," pamit Hani pada teman-temannya. "Buru-buru banget sih, baru juga jam segini," protes salah satu temannya yang mengenakan atasan terbuka. "Maklum, kan sekarang dia udah jadi ibu, bener nggak Han?" timbal temannya yang lain. Hani hanya menanggapinya dengan senyuman, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan meninggalkan kafe tersebut. Hani pacu mobilnya menuju hotel yang sudah dijanjikan dengan Bian tadi siang. Karena jarak yang tak terlalu jauh dari kafe tersebut, hanya dalam waktu 15 menit, Hani pun sampai. Ia lekas turun dari mobilnya, melenggang masuk ke dalam hotel bintang 5 tersebut. Hani menyusuri lobi hotel itu dengan anggun. Hak sepatunya yang tinggi terdengar berirama di setiap hentakannya. Hingga akhirnya ia sampai di depan kamar hotel yang dijanjikan. Hani mengetuk pintu itu perlahan. Tak perlu waktu lama, pintu itu terbuka dan Hani langsung masuk ke dalamnya. "Selamat datang." Bian langsung menarik tubuh Hani, membuat tubuh mereka kini saling mendekat bahkan tanpa jarak. "Sabar." Hani mendorong tubuh Bian perlahan, lalu ia berjalan melemparkan tasnya begitu saja. Setelahnya, ia mendaratkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk, mengurai penatan yang ia rasakan setelah beraktivitas seharian. "Mau mandi dulu, biar segar?" tanya Bian. "Sepertinya iya," jawab Hani sambil bangkit dari ranjang. Hani pun segera masuk ke dalam kamar mandi. Ia lepaskan seluruh pakaiannya yang memang terbuka itu. Setelahnya ia langsung berdiri di bawah pancuran air shower, membiarkan air hangat mengalir seluruh tubuhnya. Saat Hani memejamkan matanya, menikmati tetes demi tetes air yang jatuh di tubuhnya, tiba-tiba saja sebuah lengan melingkar di pinggang rampingnya. Hani berbalik. Di hadapannya sudah ada Bian yang juga tanpa busana. Mereka mulai melancarkan aksinya, memacu kasih dalam buayan lumpur dosa. Hasrat Hani terbang tinggi ke angkasa, mendapatkan sentuhan demi sentuhan lembut yang Bian hadiahkan untuknya. Hani bahkan lupa di rumahnya ada seorang anak yang menunggu kepulangan ibunya. Juga ada seorang suami yang menunggu kepulangannya. Selesai melampiaskan gairahnya di kamar mandi, Bian dan Hani sama-sama keluar dari kamar mandi. Mereka duduk berdua di sofa dan menikmati minuman yang sengaja Bian persiapkan. "Tadi itu luar biasa," tutur Bian sambil tersenyum menggoda menatap Hani. "Lebih dari setengah tahun
kita tak melakukannya. Hani tersenyum. Perasaan kamu saja? Serius, ternyata memang benar omongan orang-orang. Wanita yang habis melahirkan itu lebih memuaskan, jawab Bian. Hani hanya tersenyum menanggapi. Ia menikmati tegukan demi tegukan minuman dalam genggamannya. Setelah cukup lama, hanya berbincang-bincang dan saling tertawa, Bian kembali melancarkan aksinya. Bian menggendong tubuh Hani dan meletakkannya di atas ranjang. Setelah itu, ia nikmati sejengkal demi sejengkal keindahan yang ada di depan matanya. Hasrat mereka kembali menggelora. Deru nafas keduanya nampak menggebu dengan penuh yang mengalir di tubuh mereka. Hampir setengah jam mereka bergelut dalam kenikmatan nafsu duniawi yang memabukkan. Hingga akhirnya tubuh Bian ambruk di samping Hani setelah menuntaskan hasratnya. Tidur terlentang dengan nafas yang masih terengah-engah. Keduanya menatap lurus pada langit-langit di kamar. Sesekali Bian menoleh ke Hani, lalu mengecup pipi mulus wanita yang telah bersuami itu. Hani melirik jam dinding yang menempel di dinding kamar. Sudah lewat dari jam 11 malam. Ia pun segera bangkit dari tidurnya dan mengenakan pakaiannya kembali. Aku pulang dulu, ujar Hani seraya meraih tas dari atas sofa. Oke, terima kasih untuk malam yang indah ini. Sampaikan salamku pada anak dan suamimu. Bian tersenyum menyeringai. Hani pun tak menggubris ucapannya. Ia terus melangkah menuju ke parkiran hotel. Di keheningan malam, Hani melanjutkan mobilnya menuju rumah. Di hatinya, ia dihinggapi sedikit rasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Ia sadar ia telah mengkhianati suaminya. Tapi Hani segera menepis perasaan itu. Dari dulu beginilah kehidupannya, bebas dan tak ingin terikat. Sampai di rumah, suasana rumah sudah nampak begitu sepi. Tentu saja karena waktu memang sudah larut malam dan semuanya sudah tertidur. Karena membawa kunci cadangan, Hani berhasil masuk dan berjalan mengendap-endap. Bahkan sepatu berhak tingginya ia lepaskan agar tak menimbulkan suara. Hingga sampai ia masuk ke dalam kamar, matanya membulat melihat Darren yang masih terjaga. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang, tanya Darren menatap tajam pada Hani.